Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna biha bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita menata niat terlebih dahulu. Semata-mata kita mengaji hanya ingin mendapatkan apa yang Allah ridhoi. Apa yang Allah ridhoi artinya apa yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala. Semoga kita adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang dikehendaki dengan kebaikan oleh Allah Ta'ala, baik di dunia dan di akhirat. Kita mulai mengaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang berisi 40 hadis lebih yang disusun oleh beliau Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf bin Mara An-Nawawi Asy-Syafi'i. Beliau adalah ulama yang berkapasitas sebagai Al-Hafidh, orang yang hafal ratusan ribu hadis bersama dengan sanadnya, status hadisnya, dan para rijalul hadisnya. Dan beliau ini termasuk ulama ashabu tarjih, orang yang mampu menilai kuat lemahnya pendapat ulama madhab. Jadi beliau ini dalam ilmu fiqih beliau bermadhab Syafi'i, dan dalam bidang akidah beliau berakidah Asy'ari, dan dalam bidang hadis beliau ini sudah mencapai derajat Al-Hafidh. Semoga dengan kita mengaji kitabnya Al-Imam An-Nawawi ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Kita diberkahi, keluarga kita, anak-anak kita, para tetangga kita, saudara kita, baik rizkinya, umurnya, belajarnya, dan amal ibadahnya adalah amal yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu wa amaddanallahu bi amdadihi, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tammim wa yassir bi rahmatika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabbil alamin. Allah adalah pemilik seluruh alam. Alam di sini artinya adalah segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Ada al-alamin yang maknanya adalah jin dan manusia. Tapi pada lafadz ini, pada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di sini maknanya adalah segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabbil Alamin, yang memiliki seluruh alam. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Dan Allah lah yang mengatur segala sesuatu yang menjadi ciptaannya, yang menjadi miliknya. Qayyumis samawati wal ardin. Dan Allah lah yang mengatur. Allah adalah yang mengatur langit dan bumi. Langit dengan 7 lapisnya, bumi dengan 7 lapisnya, dan apa yang ada di dalam langit dan bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, apa yang ada di atas langit dan bumi, semuanya yang mengatur adalah Allah Ta'ala. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Allah adalah yang
mengatur seluruh makhluknya. Mengatur itu ada dua. Mengatur secara umum, ada mengatur secara khusus. Mengatur secara umum ini hanya dapat dilakukan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan mengatur secara khusus ini dapat dilakukan oleh malaikat misalkan. Maka dalam Al-Quran disebutkan fal mudabbirati amro, demi para malaikat yang mengatur urusan. Jadi ada tadbir am, ada tadbir khas, ada tadbir kulli, ada tadbir juz'i. Mengatur yang secara umum, mengatur seluruh alam ini, itu hanya berlaku bagi Allah Ta'ala. Dan malaikat, ada yang mengatur hujan, ada yang mengatur rizki, ada yang mengatur angin, dan sebagainya. Itu adalah tadbir khas atau tadbir juz'i. Ini kita bisa menisbatkan kepada mereka. Namun pada hakikatnya, yang mengatur malaikat juga adalah Allah Ta'ala. Jadi saya ulangi, ada tadbir am, ada tadbir khas, atau istilah lainnya tadbir kulli dan tadbir juz'i. Tadbir am dan atau tadbir kulli ini berlaku bagi Allah Ta'ala, artinya Allah yang mengatur segala makhluk, seluruh makhluk. Sementara tadbir khas, mengatur secara khusus, mengatur urusan tertentu, ini bisa dinisbatkan kepada para malaikat, dan semuanya itu kembali kepada yang mengatur adalah Allah Ta'ala. Ba'ithir rusuli, Allah yang mengutus para nabi dan rasul. Salawatuhu wassalamuhu alaihim. Rusul di sini artinya adalah para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul itu mempunyai pengertian yang sama dalam segi mursal. Mursalun min indillah. Mereka adalah orang yang diutus oleh Allah Ta'ala. Baik nabi dan rasul, semuanya yang mengutus adalah Allah Ta'ala. Yang memberikan wahyu kepada mereka adalah Allah Ta'ala melalui Jibril alaihissalam. Salawatuhu wassalamuhu alaihim. Semoga salawat, semoga rahmat Allah yang khusus, rahmat yang disertai dengan pemuliaan Allah. Kalau kiai-kiai Jawa itu biasanya memaknai lan rahmat ta'zim. Artinya rahmat yang di sana terdapat pengagungan, terdapat pemuliaan oleh Allah Ta'ala. Itu makna daripada salawatullah. Nah, makna daripada salawatullah adalah ar-rahmah al-khasah, rahmat yang khusus, al-maqrunah bit-ta'zim. Yang di sana rahmat itu terdapat pengagungan. Allah di samping merahmati mereka, juga memuliakan mereka. Allah mengagungkan mereka. Jadi semua hamba di dunia ini itu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tapi tidak semua hamba itu diagungkan. Tidak semua hamba itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga makna daripada salawatuhu artinya adalah rahmat Allah yang disertai pemuliaan, wassalamuhu, dan kesentosaan. Allah Ta'ala itu memberikan, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kesentosaan alaihim, kepada para utusan Allah Ta'ala. Allah mengutus para utusan, para nabi dan rasul, ilal mukallafin, pada hamba-hamba Allah Ta'ala yang mukallaf. Pada hamba-hamba Allah Ta'ala yang mukallaf. Sedangkan arti mukallaf itu adalah mereka yang aqil, mereka yang mempunyai akal yang normal dan baligh,
mereka sudah cukup umur. Jadi mukallafin itu ada 3 syarat. Yang pertama berakal, kemudian yang kedua itu baligh, kemudian yang ketiga telah sampai kepada mereka dakwahnya para nabi atau rasul. Nah, maka di sini disebutkan ilal mukallafin. Mereka Rasulullah, para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Ta'ala kepada siapapun yang termasuk dalam kategori mukallafin, baik jin dan manusia. Mereka yang berakal, mereka yang baligh, berarti mereka adalah objek dakwahnya para nabi dan rasul, dan tentunya adalah lahan dakwahnya para penerus nabi dan rasul. Mereka diutus oleh Allah Ta'ala lihidayatihim. Hidayah di sini maknanya libayanil haqqi lahum, agar menjelaskan kebenaran, ya, apa yang menurut Allah Ta'ala benar dijelaskan oleh para nabi dan rasul dan oleh para penerusnya, yakni para ulama. Itu apa saja, yang batil itu apa saja. Lah, inilah Allah Ta'ala, hikmah Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasul lihidayatihim libayanil haqqi. Mereka datang, mereka diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjelaskan tentang kebenaran, untuk mengajak, ya, libayanil haqqi walida'watin ilal haqqi, dan untuk mengajak kepada kebenaran. Ya, tidak hanya menjelaskan tapi sekaligus mengajak untuk mengikuti ajaran yang benar. Wa bayani syara'i'iddin, dan mereka diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjelaskan syariat-syariat agama. Syariat itu secara bahasa artinya adalah thariqah. Syariah lughatan at-thariqah, yang artinya adalah jalan. Nah, syariah secara bahasa artinya adalah thariqah. Nah, kemudian kenapa agama ini mengandung syariat-syariat, itu artinya apa? Itu adalah at-thariqah al-maslukah. At-thariqah al-maslukah, jalan yang dilalui, jalan secara maknawi. Karena yang namanya syariah, yang namanya ajaran itu bukan sesuatu yang bersifat fisik, tapi bersifat maknawi. Syariah itu artinya adalah at-thariqah al-maslukah, thariqah yang dilalui, thariqah yang ditunjukkan atau jalan yang ditunjukkan oleh para nabi dan rasul yang berdasarkan wahyu untuk menuju pada tempat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, yakni surganya Allah Ta'ala. Jadi para nabi dan rasul dan para penerusnya itu mengajak seluruh hamba, ya, siapapun mereka, apakah mereka dari orang Arab, apakah mereka dari selain Arab, apakah mereka itu berbahasa apapun, berkulit berwarna apapun, berbahasa apapun, dan sebagainya. Mereka itu diutus oleh Allah Ta'ala. Jika sebelum Nabi kita itu pada kaum tertentu, Nabi kita itu diutus pada seluruh alam. Seluruh alam itu maksudnya rahmatan lil alamin, itu artinya baik orang Arab, baik selain Arab, berbahasa apapun, kemudian beras, mempunyai ras ataupun suku apapun, dari kulit yang berwarna apapun dan sebagainya. Yang penting mereka adalah termasuk mukallafin, maka mereka adalah menjadi objeknya dakwahnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Syariah secara bahasa artinya adalah at-thariqah, maknanya adalah jalan, jalan yang dilalui manusia.
Nah, sedangkan syariat dalam arti istilah itu artinya at-thariqah al-maslukah. Thariqatun at-thariqah al-maslukah ila ma yardahullah, untuk menuju kepada segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala yang berdasarkan wahyu, berdasarkan nas. Nah, kenapa dikatakan berdasarkan wahyu? Kenapa dikatakan berdasarkan nas? Karena manusia itu tidak mampu mengetahui apa yang menjadikannya dia selamat. Apa yang menjadikan dia selamat, manusia tidak tahu. Tanpa wahyu, manusia tidak akan pernah tahu jalan menuju ke keselamatan. Jalan pada apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala tidak tahu. Nah, maka diutusnya para nabi dan rasul itu adalah rahmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba-hambanya. Biddalaili al-qat'iyyah. Para nabi dan rasul, mereka diutus oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan hamba-hambanya kepada kebenaran, untuk mengajak mereka pada kebenaran, untuk menjelaskan jalan-jalan maknawi yang ada pada agama, untuk menuju kepada apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, disertai dengan apa? Biddalaili al-qad'iyyah, dengan dalil-dalil yang bersifat pasti, yang aksiomatik. Aksiomatik itu artinya tidak bisa dibantah. Qad'iyyah itu artinya ghairu munaza'in, tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena dalil-dalil yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu disertai dengan mukjizat. Jadi manusia itu bisa membedakan antara nabi dan rasul dan selainnya itu apabila yang mengalami kehidupan mereka itu dengan adanya mukjizat. Jadi apa yang mereka ucapkan itu jika berhubungan dengan agama, dengan urusan agama, maka tidak didasarkan atas nafsu, tapi atas wahyu. Nah, terus manusia yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada mereka para nabi dan rasul, bagaimana caranya mengetahui bahwa mereka itu membawa dalil-dalil yang qat'iyyah? Ya, caranya adalah dengan dibuktikan dengan adanya mukjizat yang ada pada diri mereka. Jadi dengan adanya mukjizat maka orang itu tidak ada ruang untuk membantah. Ya. Tidak ada ruang untuk membantah bahwa mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala yang diutus demi kemaslahatan jin dan manusia. Wa wadhihatil barahini, dan mereka itu dibekali oleh Allah Ta'ala dengan hujjah-hujjah. Al-barahin jam'u burhanin, itu artinya adalah hujjah yang jelas, yang terang. Nah, maka sebagaimana kita ketahui bahwa para nabi dan rasul mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala yang mempunyai sifat siddiq, tabligh, amanah, fatanah, zaka. Mereka itu adalah hamba-hamba yang cerdas. Nah, tidak ada dari kalangan nabi dan rasul yang tidak cerdas. Jadi mereka itu pasti mampu mengalahkan musuh-musuh mereka dengan hujjah-hujjah mereka. Itu makna daripada wa wadhihatil barahini. Jadi barahin itu artinya adalah hujjah. Mereka itu dibekali oleh Allah Ta'ala dengan hujjah-hujjah yang jelas. Nah, tidak ada di kalangan para nabi dan rasul yang bodoh, itu tidak ada. Nah, tidak ada
di antara para nabi yang kecerdasannya di bawah umat yang diutus, ya, umat yang Allah Ta'ala mengutus mereka itu tidak ada. Semuanya adalah hamba-hamba yang cerdas. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi. Saya Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi, beliau melanjutkan memuji kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya. Jadi segala sesuatu yang mustaladzah, sesuatu yang merupakan sesuatu yang lazat, sesuatu yang enak. Beliau memuji kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, ya, segala nikmatnya. Wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi. Dan aku meminta kepada Allah Ta'ala agar ditambahkan nikmat-nikmat itu. Min fadlihi wa karamihi. Karena rahmat Allah, karena keutamaan Allah Ta'ala, artinya tanpa adanya kewajiban bagi Allah Ta'ala, tanpa ada yang mengharuskan bagi Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita nikmat. Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita nikmat. Nah, itu yang dimaksud dengan fadl. Allah tidak ada yang memerintah. Allah tidak ada satupun pihak yang mengharuskan untuk berbuat ini, berbuat itu, tidak ada. Tapi pada kenyataannya Allah Ta'ala itu senantiasa memberikan nikmat. Itu yang dimaksud dengan fadl. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Al-ilah maknanya adalah al-ma'budu bihaqqin. Al-ilah maknanya adalah al-ma'budu bihaqqin. Di mana pada asalnya makna al-ilah itu man lahu al-uluhiyah, man lahu al-ilahiyah, zat yang mempunyai sifat ketuhanan. Dan sifat ketuhanan itu sendiri apa? Sifat ketuhanan adalah qudratul ibda'i wal ikhtira'i, mampu menciptakan, mampu mewujudkan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu makna daripada ilahiyah atau uluhiyah, sama saja. Ilahiyah atau uluhiyah adalah qudratul ibda'i wal ikhtira'i, mampu menciptakan segala sesuatu, mampu mewujudkan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itulah sifat ketuhanan. Sehingga makna ilah itu artinya adalah zat yang mampu menciptakan segala sesuatu. Sehingga makna la ilaha illallah artinya adalah tidak ada yang mampu menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, melainkan hanya Allah Ta'ala. Itu makna pertama. Kemudian makna turunannya, karena Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, maka Allah Ta'ala adalah pemilik segala sesuatu. Milkan hakikian. Jadi Allah adalah zat yang memiliki secara hakiki segala sesuatu. Karena segala sesuatu adalah milik Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala. Maka karena segala sesuatu adalah ciptaan Allah, maka segala sesuatu adalah dimiliki secara hakiki oleh
Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala memiliki segala sesuatu secara hakiki, maka Allah Ta'ala berhak untuk mengatur segala miliknya. Nah, di antara yang menjadi aturan Allah Ta'ala adalah perintah untuk beribadah kepadanya. Nah, dari makna La ilaha illallah yang pertama, yakni tidak ada yang mampu menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah. Kemudian dilanjutkan, tidak ada yang memiliki segala sesuatu secara hakiki kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang berhak mengatur segala sesuatu secara hakiki melainkan Allah Ta'ala. Dan di antara yang menjadi aturan atau perintah Allah Ta'ala adalah beribadah kepadanya. Bukan berarti Allah butuh untuk disembah, tapi Allah berhak dan wajib untuk disembah, karena dialah yang berhak mengatur seluruh makhluknya. Nah, itulah makna dari La ilaha illallah. Jika makna ini dipahami dengan baik, maka kita akan tahu makom kehambaan. Kita tahu bahwa kita adalah hamba Allah Ta'ala. Makna bahwa La ilaha illallah adalah tidak ada yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah Ta'ala. Ini adalah makna yang diberikan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Furak. Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Furak. Dan juga makna ini juga yang menjadi tafsir daripada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baik Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ataupun Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi memaknai ilahiyah, memaknai uluhiyah sebagai qudratul ibda'i wal ikhtira. Jadi mubrizul asya, kullal asya minal adami ilal wujud. Dua imam ini memaknai dengan makna yang sama, padahal jarak mereka itu berbeda. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini berada di di Bukhara, sementara Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itu berada di Kufah, di Basrah sana. Tapi mereka dua tokoh ini itu mempunyai kesamaan di dalam memaknai La ilaha illallah dengan makna La khaliqa illallah. Saya ulangi, La ilaha illallah artinya tidak ada yang mampu menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, turunan maknanya tidak ada yang memiliki segala sesuatu secara hakiki kecuali Allah Ta'ala. Dan turunannya lagi, karena segala sesuatu adalah milik Allah secara hakiki, maka Allah lah yang berhak mengatur segala sesuatu yang menjadi miliknya. Dan di antara aturan atau ketentuan Allah Ta'ala melalui lisan para nabi dan rasul adalah untuk menyembahnya. Bukan karena Allah butuh, bukan karena Allah rugi apabila tidak disembah, tapi itulah perintah yang menjadi hak Allah Ta'ala pada hamba-hambanya yang dimiliki, pada hamba-hambanya yang menjadi ciptaannya, yang harus tunduk pada aturannya. Siapa yang tidak tunduk pada aturannya, maka dia bukan orang Islam. Ya, semacam itu. Jadi dengan makna yang semacam ini, insya Allah kita mudah memahami, oh kita adalah ciptaan Allah, oh kita adalah milik Allah, dan kita itu berhak diatur. Ya. Allah itu berhak untuk mengatur kita. Nah, itulah makna kehambaan. Kita betul-betul tahu kita diciptakan oleh Allah. Kita dimiliki oleh Allah Ta'ala. Dan kita itu
menjadi hak Allah untuk diatur. Bukan karena Allah Ta'ala butuh pada ketaatan hambanya, bukan karena Allah rugi apabila hamba-hambanya itu bermaksiat kepadanya. Ya, itulah makna la ilaha illallah, baik versi dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ataupun Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang merupakan dua imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman sekarang ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, bukan hanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sebelumnya ada Al-Imam Abu Hanifah, sebelumnya ada Al-Imam Malik, sebelumnya ada Al-Imam Asy-Syafi'i, ada Al-Imam Ahmad bin Hambal, ada Imam Rabi'atul Ra'i yang merupakan guru dari Al-Imam Malik radhiyallahu anhum ajma'in, dan banyak sekali. Ada ulama dari kalangan sahabat, ada ulama dari kalangan tabi'in dan sebagainya. Semuanya dalam akidah itu sama. Tapi karena dua imam ini adalah yang berjasa menjadikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah itu tersusun rapi, menjadi ajaran yang metodologis, mempunyai metode yang jelas, mempunyai cara atau sudut pandang yang jelas, cara menggunakan dalil baik nakli ataupun akli yang proporsional. Mereka lah yang berjasa, maka Ahlus Sunnah dinisbatkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang menjadi rujukannya kaum Nahdien, para pengikut Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, semacam itu. Jadi semoga kita senantiasa ditetapkan oleh Allah Ta'ala di jalannya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diasaskan oleh Hadratus Syekh di Indonesia ini, khususnya Nahdlatul Ulama, diasaskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan pada umumnya ajaran yang dicetuskan, dibuat secara sistematis, metodologis oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kita lanjutkan. Al-Wahidil Qahhar. Allah Ta'ala adalah Al-Wahid. Allah Maha Esa. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Allah tidak mempunyai bagian-bagian. Allah baik zat, sifat maupun perbuatannya. Kalau dalam bahasa kitab Kifayatul Awam itu ada wahdaniyah fil zat, ada wahdaniyah fil sifat, ada wahdaniyah fil af'al. Allah Maha Esa dalam segi zat. Artinya tidak ada zat atau sesuatu yang wujud yang menyamai Allah. Tidak ada sifat yang merupakan sifat Allah Ta'ala yang disamai oleh sifatnya makhluk. Jadi Allah Ta'ala sifatnya itu dalam segi substansinya itu tidak sama dengan sifatnya makhluk. Kalau dari segi nama itu memang ada kesamaan. Misalkan Allah Ta'ala berkehendak. Berkehendak atau dalam bahasa Arabnya adalah al-iradah. Manusia juga berkehendak. Ini sama tapi dalam segi penyebutan saja, tapi dari sisi substansinya itu tidak sama. Itu yang dimaksud dengan wahdaniyah fis sifat. Kemudian wahdaniyah fil af'al. Allah Ta'ala disebutkan dalam kitab Kifayatul Awami, laisa li ghairillahi khalqun. Tidak ada di antara hamba-hambanya, seluruh hamba-hambanya yang mempunyai perbuatan yang disebut dengan khalqun, menciptakan. Jadi hamba itu bisa berbuat, tapi tidak ada di antara hamba Allah, seluruh hamba Allah Ta'ala yang mampu menciptakan perbuatannya.
hamba dikatakan berbuat, tapi tidak mampu menciptakan perbuatan. Hanya Allah saja. Seperti yang telah diterangkan tadi bahwa hanya Allah saja yang mampu menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau kita paham makna menciptakan, yakni mewujudkan, melahirkan, menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, maka kita akan paham makna wahdaniyah. Ya, wahdaniyah fi dzat, artinya Allah Ta'ala tidak ada satupun zat makhluknya yang menyamai wujud Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wahdaniyah fi sifat, yakni tidak ada sifat dari makhluknya yang menyamai secara substansial sifat Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tidak ada perbuatan yang mampu dilakukan oleh selain Allah Ta'ala yang dapat dilakukan oleh hambanya, yakni perbuatan menciptakan. Nah, itu yang dimaksud dengan wahdaniyah fil af'al. Al-wahid, Allah Maha Esa. Untuk memudahkan, maka kita sampaikan di sini makalah dari Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Beliau yang mengatakan wallahu wahidun la min tariqil adadi walakin min tariqi annahu la syarikalah. Jadi kalimat yang sedikit tapi nanti mencakup wahdaniyah fi dzat, wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fil af'al. Allah Maha Esa, wallahu wahidun. Allah Maha Esa, la min tariqil adadi, bukan dari segi bilangan, walakin min tariqi annahu la syarikalah, akan tetapi dari segi Allah tidak ada yang menyamai. Jadi kalau dikatakan kita sudah akrab dengan bahasa Allah Maha Esa, maka kalau ada anak-anak kita bertanya, saudara-saudara kita bertanya, adik-adik kita bertanya, apa sih yang dimaksud dengan Allah Maha Esa? Esa itu secara bahasa artinya satu. Nah, satu di sini bukan arti bilangan. Maka dalam bahasa Melayu itu ada kata-kata esa tak berbilang. Allah itu esa tak berbilang. Nah, orang Melayu pasti paham. Allah itu esa tak berbilang. Artinya Allah Maha Esa tidak dari segi bilangan, akan tetapi dari sisi sesungguhnya tidak ada yang menyamai Allah Ta'ala. Semacam itu. Al-Qahhar. Al-Qahhar artinya alladzi la yakhruju syai'um an qudratihi. Zat yang tidak ada satupun makhluknya yang di luar kuasa Allah Ta'ala. Jadi tidak ada makhluk, tidak ada satupun makhluk Allah Ta'ala yang tidak diliputi oleh kuasa Allah Ta'ala. Maka dalam Al-Quran disebutkan wahuwal qahiru fawqa ibadih. Allah kuasanya meliputi seluruh hambanya. Itu makna daripada Al-Qahhar. Alladzi la yakhruju syai'un min makhluqatihi an qudratillah. Itu makna daripada Al-Qahhar, yang biasanya dimaknai yang maha perkasa. Nah, maha perkasa itu kan masih masih secara bahasa saja. Tapi maksudnya adalah Allah adalah zat yang tak ada satupun makhluknya yang luput dari kuasanya. Itu makna daripada Al-Qahhar. Al-Karimu Al-Ghaffar. Allah Ta'ala adalah Al-Karim. Al-Karim adalah yang memberikan karunia-karunia yang agung. Zat yang membalas amal hambanya yang sedikit dengan balasan yang besar. Al-Ghaffar, yang senantiasa mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat sebelum nafas sampai ke tenggorokan, sebelum
matahari terbit dari arah barat, artinya sebelum kiamat, sebelum manusia kedatangan ajalnya, siapapun dia, dosa sebesar apapun, setinggi apapun, sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah Ta'ala mengampuninya. Itulah makna daripada Al-Ghaffar. Nanti insya Allah kita jelaskan mengenai cara bertaubat atau cara meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Redaksi syahadat ini Al-Wahidul Qahhar, la ilaha illallahul wahidul qahhar. Ini ada faidah dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca la ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar, setelah dia bangun tidur. Nah, memang yang paling baik setelah kita terjaga waktu malam, paling tidak berwudu. Ya, atau lebih baik lagi, di samping berwudu juga melakukan sholat malam 2 rakaat. Karena sholat di waktu malam itu menjadikan kubur seseorang nanti diterangkan, diluaskan, diterangkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau misalkan ada yang bangun tidur dan tidak wudu dan tidak sholat 2 rakaat, alangkah baiknya tidak melupakan doa ini. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar, sekali saja dengan bacaan yang pelan, yang direnungi maknanya, ikhlas karena Allah Ta'ala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Dosa-dosa yang ada kaitannya dengan Allah Ta'ala, yang merupakan haqqullah, bukan haqqul adami. Jadi dengan membaca satu kalimat syahadat yang semacam ini, zikir itu banyak, tapi yang mempunyai kekhususan seperti ini merupakan kekhususan tersendiri bagi doa la ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar, sekali. Ya, paling tidak kalau kita terjaga di waktu malam, kalau tidak mengambil wudu, kalau tidak sholat 2 rakaat, hendaknya kita tidak melupakan bacaan ini. Karena dengan bacaan ini Rasulullah menyatakan bahwa kita diampuni dosanya, dosa-dosa besarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di malam Ahad yang akan datang. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu yang disampaikan oleh para ulama, kita menjadi hamba-hamba yang semakin berilmu, yang menjadi bekal kita untuk beramal. Dan amal itu adalah merupakan bekal kita kelak dikubur di alam akhirat. Al-qabru sunduqul amali. Orang kalau sudah berada di kubur, maka dia sudah tidak berkesempatan lagi untuk beramal. Kubur adalah petinya amal, artinya yang kita butuhkan di kubur itu hanya amal. Dan selama kita di dunia, kita masih diberikan kesempatan untuk beramal, dan ketika kita sudah dikubur, maka kita sudah tidak bisa beramal. Mudah-mudahan ilmu kita sedikit demi sedikit semakin bertambah, amal kita juga semakin sesuai dengan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi beratnya timbangan amal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita hadiahkan pahalanya surat Al-Fatihah
kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para penerus perjuangan mereka, dan para pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama, dan orang-orang yang telah berjasa kepada kita minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.